I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yeah. Nah, ibadah hari ini Kak Ita nggak sendiri nih. Kak Ita ditemani oleh Kak Ice Sitorus dan Kak Siska Siregar. Oke, sebelum ibadah apa sih yang harus kita siapkan? Nah, yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, buku ND. Dan yang ketiga, alat tulis dan buku tulis. Serta yang terakhir yaitu persembahan. Nah, di ibadah ini kalian boleh nih ajak mama, papa, kakak, adik, serta kalau ada saudara di rumah kalian, boleh kalian ajak untuk ibadah sekolah minggu. Nah, kalau yang udah siap untuk ibadah, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ice di sini. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik memuji nama Tuhan. Sudah siap semuanya? Kakak nggak dengar suaranya. Ayo, yang kencang. Kalau sudah siap, bilangnya amin. Oke? Sekali lagi kakak tanya, sudah siap adik-adik? Oke, good. Kita mau angkat lagu pujian It's Good to See You Here With Me. Panggil musik ya. Musik. Semua tepuk tangan. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. It's good to see you here with me. I'm so glad you care. I'm so glad you care. I'm so glad that you care.
Angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik. Mari adik-adik, lipat tangan kalian, tutup mata, ikuti doa Kak Ita di dalam hati kalian masing-masing. Bapa yang bertata dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertakan kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai pada saat hari ini. Bapa, sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak sekolah minggu, Amang Pendeta, atau Inang Pendeta yang membawakan khotbah hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masih lanjut bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu medley. Ada 2 lagu. Lagu yang pertama, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan lagu yang kedua, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Sudah tahu lagunya kan? Kalau sudah tahu, yuk adik-adik bangkit berdiri. Nah, kalau sudah bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Kita panggil musiknya. Musik. Kita tepuk tangan ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan gembira. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hanya intro. Yuk siap-siap, kita mau nyanyi lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita mau lanjut nyanyi lagu yang kedua, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita juga. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tetap bersyukur, bersukacita, bersemangat memuji nama Tuhan walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari buku ND nomor 549, judulnya Peladak Danau. Kita sama-sama bernyanyi. Peladak danau naik menang, ada boya tu Yesus lah, olah di mana ulu aki, pai masa tu surgawi, Tuhan Yesus jago nawon, tu sobarku godang danamon, di nanguluku bagemai, tahasangan pon di goami. Sekali lagi ya. Namen menang, alada boya tu Yesus lah, olah di mana olo aki, pai masa tu surgawi, oh Tuhan Yesus jago nawon, lugu dan danamon, di hongoluku pakai main, tau hasangan pon di goami. Nah adik-adik, sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi untuk menyambut khotbah. Kita mau nyanyi lagu Samuel Kecil. Adik-adik, di sini ini lagu baru, jadi kita mau belajar dulu ya. Ikutin Kak Siska nanti bernyanyi ya, dengerin dulu. Lagunya seperti ini. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk jadi
seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sudah tahu kan? Yuk kita sambil belajar bernyanyi dan kita sambil nyanyikan bareng-bareng ya. Kita mau bernyanyi untuk menyambut khotbah. Kita panggil musiknya, musik. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita nyanyikan lagi. Tuhan berfirman, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi adik-adik. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah, kita duduk yang manis, kita mau dengarkan amangnya untuk khotbah dengan serius ya adik-adik. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi bersama saya Pendeta Mangandar Sinaga. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang mendengarkan suara Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Adik-adik, persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Nanti kita akan baca bersama. Dan sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang baik ini. Kami anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, yang mengasihi Tuhan, telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti yang Amang telah sebutkan tadi, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Adik-adik yang sudah bisa baca, ayo buka Alkitabnya, kita akan baca bersama. Saya akan hitung 3, 2, 1, go! Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya.
lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pastilah sudah pernah dengar nama Samuel, tapi bukan Samuel Sinaga loh, ya. Tetapi Samuel yang adalah hamba Tuhan yang telah kita baca tadi dari Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini bercerita tentang seorang anak Tuhan yang sangat baik. Seorang anak Tuhan yang selalu siap, yang selalu cepat mendengar setiap orang yang memanggil namanya, yang menyuruh dia untuk mengerjakan sesuatu. Namanya adalah Samuel. Nah, siapakah Samuel ini dan apa arti namanya? Adik-adik, ada yang tahu arti nama Samuel? Ada yang tahu? Iya, pasti ada lah ya. Samuel artinya Tuhan mendengarkan. Ada apa ya? Kok namanya Samuel yang berarti Tuhan mendengarkan? Nah, ketika itu ibundanya Samuel yang bernama Hana sangat menginginkan sekali untuk diberikan Tuhan seorang anak. Nah, lalu dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Kalau anak telah Engkau berikan, aku akan mempersembahkan dia kepadamu untuk melayanimu, untuk menjadi hambamu." Dan lalu Tuhan menjawab doa Hana. Maka Hana memberi nama anaknya Samuel, yang artinya Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mendengarkan permintaannya. Adik-adik, orang tua kita ada yang selalu memberi nama anaknya dengan doa dan harapan. Jadi ada yang nama kita itu punya arti. Nanti adik-adik boleh tanya papa mamanya, "Pak, apa sih arti namaku? Kok nama saya Mangandar? Apa sih artinya?" Nah, "Ma, apa sih arti namaku? Kok saya dikasih nama ini?" Nanti adik-adik boleh tanya kepada papa dan mamanya. Tapi jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa papa mama harus menjawab apa arti nama kita. Karena orang tua kita pasti memberikan nama yang terbaik, ya. Nama yang terindah, nama yang juga didoakan supaya suatu saat kita akan menjadi anak Tuhan yang baik.
anak yang membanggakan, menjadi orang-orang hebat. Nah, apalagi nama adik-adik semua telah didoakan di gereja. Pada saat kapan? Yaitu pada saat kita dibaptis. Adik-adik semua sudah dibaptis? Nanti ditanya papa mamanya ya. Nah, kalau ada yang belum dibaptis, bilang sama papa mama supaya dibawa ke gereja, supaya dibaptis, supaya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Samuel ini tinggal di rumah Tuhan. Kalau sekarang disebutkan gereja. Nah, di gereja itu dia tinggal membantu imam Edi. Imam itu seperti pendeta. Nah, dia makan di sana, dia tidur di sana. Maka ketika dia tertidur, ada suara. Suaranya bagaimana? Samuel, Samuel. Nah, dia berpikir kalau yang manggil dia adalah Eli. Nah, maka dia datang. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Eli berkata, enggak, saya tidak memanggilmu. Lalu kemudian Samuel tertidur dan lalu ada suara itu. Maka kemudian adik-adik tahu siapa yang memanggil nama Samuel ketika itu? Siapa? Tuhan. Nah, jadi Tuhan memanggil nama Samuel. Sekarang adik-adik sekolah minggu juga pasti Tuhan panggil namanya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ya, Tuhan memanggil namamu. Iya, nanti adik-adik tahu kan semuanya. Nanti kalau kita bernyanyi Tuhan memanggil namamu, kita menjawab, ku jawab ya. Ayo bangkit berdiri, adik-adik sekolah minggu semua. Ya, Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo sekolah minggu jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oke, silakan adik-adik duduk kembali. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, jawab kita apa? Ya, saya siap Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Lalu kalau Tuhan memanggil lagi nama kita, apa jawab kita? Ya Tuhan, saya siap menjadi anak-anak yang baik. Nah, kalau Tuhan panggil kita apa lagi? Ya Tuhan, saya siap menjadi anak yang rajin membaca Alkitab. Kalau Tuhan memanggil kita, lalu apa jawab kita? Saya siap Tuhan menjadi anak yang taat dan patuh kepada orang tua. Adik-adik siap untuk mendengarkan suara Tuhan? Siap. Oke. Jadi suara Tuhan apabila kita menjawab, pasti Tuhan sangat senang. Tuhan pasti akan menjadikan kita menjadi anak-anak kesayangannya. Sama seperti Samuel yang akhirnya dia dipilih Tuhan, diangkat Tuhan menjadi hambanya. Dia menjadi penasehat yang mengangkat Raja Israel. Ketika itu yang pertama bernama Saul dan juga menjadi penasehat Daud ketika itu, yaitu Raja di Israel. Adik-adik semua pasti mau menjadi orang-orang hebat? Ya. Adik-adik semua pasti mau menjadi orang-orang yang pintar? Ya. Adik-adik semua pasti mau menjadi orang yang berhasil? Ya, pasti semua. Caranya bagaimana? Dengarkan firman Tuhan. Selain itu apa lagi? Dengarkan baik-baik nasihat dan ajaran orang tua kita, papa mama. Siapa di antara adik-adik kalau ditanya atau dipanggil orang tuanya namanya, dia cuek aja. Kenapa? Karena main game. Nah, matanya ke game saja sama jarinya. Lalu dipanggil papanya, pura-pura nggak dengar supaya nggak terganggu. Siapa? Ayo jujur. Ada yang seperti itu?
pasti anak-anak Tuhan tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau dipanggil papa, "Nak, sini tolong ambilkan ini." Lalu si anak menjawab, "Ah, nggak mau, malas ah." Ayo, siapa yang menjawab seperti itu? Ayo jujur, ayo. Nah, pasti tidak ada anak-anak Tuhan kalau disuruh, kalau minta tolong sama orang tua, pasti siap Pak, siap Mak. Kalau dinasihati pasti menjawab, "Iya Pak, iya Mak, saya akan melakukan apa yang Mama suruh, apa yang Papa ajarkan, dan terlebih mendengarkan suara Tuhan." Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan dan kami belajar menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan yang selalu siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Ya Bapa di surga, ajari juga kami menjadi anak-anak yang taat kepada nasihat pengajaran orang tua kami, dan terlebih Tuhan menjadi anak yang baik dan anak yang selalu mendengarkan firman, yang selalu rindu beribadah kepada Tuhan, yang selalu berdoa dengan rajin kepada Tuhan. Dengan itu kami boleh mendengarkan suara-Mu. Ya Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang belum sekolah Engkau berkati, bertumbuh dengan baik menjadi anak yang sehat. Demikian juga buat adik-adik kami yang sudah sekolah, Engkau berkati di sekolahnya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang sekarang dalam keadaan kurang sehat, Engkau sehatkan, Engkau sembuhkan, dan juga orang tua kami, papa, mama kami dimanapun mereka berada, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati juga keluarga kami. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang senantiasa setia mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, sekarang Kak Ita akan membacakan warta sekolah minggu. Oke, warta pertama yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan di bulan Oktober yaitu diambil dari Matius 6 ayat 33. Kak Ita ulangi, Matius 6 ayat 33. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas Benasa. Nah, kelas Benasa aktivitasnya yaitu bercerita, melakukan atau mendengarkan perkataan atau nasihat dari orang tua. Jadi adik-adik Benasa diminta untuk bercerita. Nah, ceritanya itu divideokan, lalu kalian posting dan kalian tag di Facebook atau Instagram SM Tangerang Kota. Oke, warta yang ketiga yaitu untuk kelas Kanaan. Adik-adik kelas Kanaan aktivitasnya yaitu adik-adik bisa membaca firman Tuhan dari YouTube atau mendengarkan firman Tuhan dari YouTube dari tanggal 4 sampai hari ini tanggal 24. Nah, yang kalian dengarkan dan kalian simak itu nanti akan jadi bahan kuisis kita di tanggal 31. Jadi adik-adik jangan lupa dengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Amang Pendeta, Inang Pendeta, ataupun Inang Bible Pro dari tanggal 4 sampai hari ini 24 Oktober. Kalian simak dan kalian dengarkan. Nanti firman Tuhan yang dari tanggal 4 sampai tanggal 24 hari ini akan menjadi materi soal kita di kuisis tanggal 31 Oktober. Nah, sekarang warta keempat untuk kelas Tesalonika. Nah, aktivitas kelas Tesalonika yaitu mendengarkan suara Tuhan. Nah, berikut alat, bahan, dan video pembuatannya. Warta kelima yaitu informasi tentang Zoom kelas. Nah, minggu depan tanggal 31 Oktober kita ada Zoom kelas. Nah, kelas Benasa itu jam
3 sore dan kelas Tesalonika Kanaan jam 4 sore. Kak Ita ingatin lagi, minggu depan kita ada Zoom. Nah, untuk kelas Benasa itu jam 3 sore dan kelas Kanaan Tesalonika jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik ya. Warta ke-6. Warta ke-6 pemberitahuan mengenai Natal. Poin pertama yaitu kita akan merayakan Natal tanggal 12 Desember. Ya, kakak ulangin, tanggal 12 Desember. Poin yang kedua yaitu Natal kelas kecil dan kelas besar dilakukan secara virtual di hari yang sama. Poin yang ketiga, ketika adik-adik ingin tag video, merekam video, nah diharapkan posisi HP-nya itu potret, tegak, lalu resolusinya 720px dan pencahayaannya bagus. Poin keempat yaitu diharapkan ketika adik-adik merekam video untuk penampilan adik-adik, suasana tempat sekitar adik-adik sepi, jauh dari keramaian. Poin yang kelima yaitu pengumpulan terakhir rekaman video penampilan Natal itu tanggal 31 Oktober 2021. Lalu poin yang keenam, adik-adik ikuti terus informasi mengenai Natal di WhatsApp grup kelas kalian, Facebook dan Instagram SM Tangerang Kota. Nah, sekarang warta yang ketujuh yaitu mengenai persembahan. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, berikut barcode-nya. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa, di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Ibadah kita telah selesai hari ini. Kita sudah bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak menutup ibadah hari ini, kakak mau ajak kembali adik-adik yang bernyanyi. Kita mau angkat lagu pujian Big or Small. Semua pasti tahu ya. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Pasukan Kristus siap. Pasukan Kristus siap. Kakak tidak sendiri loh hari ini nyanyinya. Nanti kakak akan panggil kembali kakak sekolah minggunya. Kira-kira siapa ya? Tebak ayo. Yuk kita panggil musiknya dulu. Musik. Semua pada tepuk tangan. Yuk kasih sekat bareng kakak. Yeay. Pakai gerakan ya. Siap kak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa,
bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ayo musik, yuk semua semangat tepuk tangannya. Sekali lagi, angkat lagu pujian ini. We are small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Takkan bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sukses, aku bisa. Tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Mana senyuman termanisnya? Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sekarang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, semua sikap berdoa yang baik ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan, bernyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, dan barusan kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita telah juga memberikan persembahan kepada Tuhan, maka kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang maulia tema di pasahat rohanami tuho ala dohot danak di jakoko tuhara jamu di son bukaku muhami pilihan nami saya jalo mai bahen hasanga pun diguamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Ali Amanami. Ali Amanami nadi banua gijang sai binorbadia ma warmu sai Roma harajaun sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu panguncunan palua mahami siang pangako ai hodo napuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling ni lelengna. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutotin. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa menggunakan masker ketika
keluar rumah, lalu mencuci tangan dan jaga jarak. Sekian ibadah hari ini, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.